Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Idris Priyono. Saya seorang mahasiswa baru tahun 2024 di sebuah perguruan tinggi, yaitu Institut Pertanian Seper Yogyakarta. Sama seperti sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang kedua, saya akan menyampaikan sebuah pengetahuan yang saya ketahui mengenai komponen sebuah komputer atau laptop, yang mana lebih tepatnya komponennya itu adalah RAM. Di sini teman-teman juga boleh koreksi apa yang saya salah dalam menyampaikan, atau mungkin yang akan teman-teman semua tambah. Baik, mengenai pengenalan RAM, maka kita akan menyampaikan atau kita harus mengetahui apa itu RAM. RAM adalah singkatan dari sebuah nama, yaitu Random Access Memory, yang mana dia itu adalah memori jangka pendek dalam sebuah komputer untuk menjalankan aplikasi. Tentunya dia adalah sebuah hardware. Hardware artinya ia adalah sebuah komponen yang bisa diraba oleh tangan kita, sebagaimana sebuah handphone yang kita miliki ini ada komponen-komponen seperti baterai atau kamera, yang mana ini adalah bisa dikatakan sebagai hardware karena dia bisa dipegang atau diraba. Seperti itu juga RAM. Apa fungsi RAM ini? RAM berfungsi sebagai penyimpan data sementara yang dibutuhkan sebuah perangkat dalam menjalankan program pada sebuah aplikasi. Jadi bisa kita contohkan seperti ini, teman-teman. Dalam sebuah kelas ada seorang siswa yang ditanya oleh seorang guru, berapa jumlah dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, pada saat itu bilangan-bilangan yang dijumlahkan itu akan disimpan oleh otak, atau kita di situ dalam otak yang kita miliki ada sebuah komponen yang bertugas sebagai menyimpan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan tersebut yang diberikan oleh guru kepada siswa tadi. Seperti itu juga pada komputer, dia akan menyimpan data-data sementara yang akan diperlukan oleh sebuah software atau sebuah program yang akan digunakan. Kemudian apa sih pentingnya kapasitas RAM? Jadi RAM ini memiliki kapasitas, kalau dalam sebuah handphone ada juga namanya RAM, mana RAM itu ada berkapasitas 2, 4, 8, 16, bahkan 32. Seberapa penting RAM ini? Besar kecilnya kapasitas RAM itu berpengaruh pada yang pertama, pengaruh kecepatan multitasking. Sama dalam sebuah handphone. Apa itu multitasking? Jadi multitasking itu adalah kita seperti bisa menjalankan 2 program dalam sebuah komputer dalam satu masa. Jadi seperti dalam satu masa saya membutuhkan
Word untuk menulis, dan seperti itu juga saya membutuhkan sebuah aplikasi yang saya gunakan lagi untuk membantu saya dalam suatu waktu tersebut. Jadi untuk kecepatan atau multitasking itu cepat lambatnya berpengaruh kepada kapasitas RAM. Semakin besar kapasitas RAM, maka kecepatan multitasking itu juga akan semakin cepat. Kedua, kapasitas itu juga dapat membantu aplikasi berjalan lebih lancar. Juga yang ketiga, meningkatkan kinerja sistem untuk keperluan seperti gaming yang membutuhkan data besar atau desain. Kemudian ada beberapa perbedaan mengenai RAM dan penyimpanan. Suatu penyimpanan yang lain atau biasa dalam sebuah handphone ROM, atau kalau di komputer itu HDD atau SSD. Apa perbedaan RAM dan SSD ini? Kalau RAM hanya itu menyimpan data sementara yang akan dikerjakan atau akan yang diperlukan dalam sebuah program. Itu berarti apabila program yang kita gunakan itu tidak kita jalankan, maka otomatis RAM itu pun tidak berjalan. Berbeda dengan SSD atau ROM pada sebuah handphone. Penyimpanan itu akan tetap ada walaupun sebuah handphone atau komputer itu atau sebuah program itu tidak kita jalankan. Mungkin sedikit materi yang bisa sampai sampaikan di sini. Saya berharap kepada teman-teman semua agar bisa menambahkan dan membantu saya dalam mengetahui lebih banyak lagi mengenai RAM dan komputer, juga hal-hal lainnya yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.